Jam di dashboard menunjukkan pukul 1.47 menit. Aku sudah menelan belasan cangkir kopi tubruk kental, tetapi rasa lelah itu seperti zat berat yang meresap sampai ke sumsum tulang. 18 jam non-stop dari pelabuhan, mengangkut kardus-kardus elektronik yang entah apa isinya. Medan kali ini adalah yang paling kubenci sebuah jalur. Hutan pegunungan yang membelah punggung bukit, seperti sayatan pisau bedah. Bukan alas roban, bukan juga nagrek yang ramai itu. Ini lebih kejam jalur alternatif, yang lebih pendek sekaligus lebih sepi. Jalur yang hanya dipilih para sopir nekat yang mengejar setoran, atau yang sudah putus asa menghindari macet di jalur utama. Truk Fuso tua ini, si Kijang mendengus dengan suara yang berat. Transmisinya sudah mulai ngadat sejak tanjakan kedua. Persneling kerap selip, memaksaku untuk mengorek-ngorek gigi dengan kasar. Hutan di kanan kiri jalan bukan lagi pemandang. Ia adalah dinding kegelapan yang padat, pepohonan rapat, tinggi, dengan kanopi yang menyatukan di atas aspal, membentuk terowongan alam yang hanya disinari lemah oleh lampu depanku. Kabut mulai turun, bukan kabut tipis, melainkan kabut putih susu yang menggumpal, menari-nari di kolong lampu. Ada firasat sebuah rasa gelisah yang merayap dari ulu hati, bukan karena takut hantu. Aku terlalu lelah untuk takut, tapi lebih pada insting bahwa sesuatu secara mekanis akan salah. Truk ini terasa enggan. Biasanya, mesin dieselnya yang butut itu selalu merespons dengan kasar, tetapi sekarang di tanjakan ketiga yang paling curam, dia terengah-engah. Jarum suhu air radiator, yang biasanya stabil di tengah, mulai merayap naik dengan perlahan tapi pasti. Aku mengutuk dalam hati. Pompa air, thermostat, atau mungkin radiator tersumbat. Aku membuka kaca jendela. Udara malam yang menusuk tulang menerpa wajahku. Bau tanah basah, humus, dan sesuatu yang lain, semacam aroma manis yang membusuk, seperti buah yang jatuh dan membusuk di lantai hutan. Aku cepat-cepat menutupnya lagi. Suara mesin yang bekerja, keras, adalah satu-satunya penawar kesunyian. Mencekam itu. Di kejauhan, seekor burung hantu bersuara, dan suaranya seperti tangisan bayi yang tercekik. Tanjakan itu akhirnya berakhir di sebuah dataran kecil. Seharusnya di puncak seperti ini, mesin bisa bernapas lega, tapi tidak dengan si Kijang. Dia mendengus sekali keras, seperti batuk tua. Lalu, dari dalam kolong mesin, terdengar suara klok, yang kering seperti sesuatu yang patah, dan mesinnya mati. Begitu saja, tanpa drama. Lampu indikator di dashboard padam seketika, menyisakan hanya lampu baterai yang redup. Suara kipas radiator berhenti. Desis kompresor AC menghilang. Kesunyian yang datang kemudian begitu tiba-tiba dan begitu absolut sehingga membuat telingaku berdengung. Aku masih meluncur pelan, memanfaatkan momentum, berusaha meminggirkan truk besar ini ke bahu jalan yang sempit. Ban depan kanan sudah mentok di tepi jurang yang gelap gulita ketika truk benar-benar berhenti. Aku mencoba starter. Klik, klik, klik. Hanya suara solenoid starter yang lemah. Aki masih hidup, tapi tidak cukup kuat untuk memutar mesin. Atau ada yang lain yang mengunci. Sialan, hardiku suaraku sendiri. Terdengar asing dan kecil di dalam kabin yang tiba-tiba terasa seperti peti mati besi. Kabin mulai kehilangan kehangatan. Dingin malam pegunungan merembes melalui celah-celah besi, melalui kaca, menyentuh kulitku. Aku melihat keluar. Hutan di sini terasa lebih dekat. Pepohonan seolah-olah bergerak mendekat, mengintip melalui kabut. Tidak ada cahaya bulan. Tidak ada bintang. Hanya kegelapan yang terasa padat, seperti kain beludru hitam yang bisa dipegang. Aku harus keluar. Telepon genggamku tidak mendapat sinyal. Satu-satunya harapan adalah cek cepat. Mungkin kabel busi yang lepas atau sekring yang putus. Aku mengambil senter besar yang selalu siap di samping jok. Membuka pintu kabin adalah sebuah perjuangan. Engselnya berderit nyaring, suaranya mengoyak kesunyian hutan seperti teriakan. Udara dingin yang jauh lebih tajam menghantam tubuhku. Aku melompat turun. Tanah becek menempel di sepatu bot. Dengan senter di mulut, aku membuka kap mesin. Asap panas dan bau oli memenuhi udara. Sinar senter menari-nari di atas mesin yang kompleks. Tidak terlihat sesuatu yang aneh. Aku cek kabel-kabel semua terpasang. Saat aku membungkuk lebih dalam, mencoba melihat ke bagian belakang mesin dekat firewall, aku mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara itu berasal dari belakang. Dari arah bak truk. Seperti ketukan jari di kayu. Aku membeku. Senter masih di mulutku, cahayanya kini bergetar mengikuti rahangku yang mengerat. Perlahan aku menoleh. Bak truk yang panjang tertutup terpal tampak seperti gundukan raksasa dalam gelap. Tidak ada apa-apa. Hanya terpal yang bergerak-gerak lemah tertiup angin. Angin, bisikku meyakinkan diri. Tapi udara malam ini nyaris tidak bergerak. Aku kembali fokus ke mesin. Detak jantungku berdebar kencang. Ku coba starter lagi dari kolong mesin, dengan harapan bisa melihat percikan atau sesuatu. Klik, klik, tok, tok, tok. Lebih keras kali ini. Lebih tegas. Bukan dari bak truk lagi.
Tapi dari bawah truk, persis di bawah tempatku berdiri, naluriku berteriak. Aku menjatuhkan kunci Inggris yang kugenggam. Alat itu bergemerincing di aspal sebelum menghilang ke kolong truk yang gelap. Autina Berryman ngamanya. Aku mundur perlahan, mata tertancap pada kolong gelap di bawah truk itu, senter diarahkan ke sana. Tidak ada apa-apa, hanya ban as dan bayangan hitam pekat. Tapi baunya berubah. Aroma manis busuk tadi, sekarang jauh lebih kuat, menyengat, seperti daging yang sudah lama membusuk tercampur dengan kemenyan basah. Bau itu masuk ke hidung, memuakkan, memusingkan. Ketemu tekin untuk kaidlah ke cabin. Ini bukan tempat yang aman. Aku harus menunggu sampai pagi, sampai ada kendaraan lain yang lewat. Saat aku berbalik dari sudut mataku, aku melihat sesuatu di antara pepohonan sekitar 5 meter dari pinggir jalan. Sebentuk pucat samar-samar. Bukan wajah, tapi sebuah siluet yang lebih gelap dari kegelapan sekitarnya, namun memantulkan cahaya senterku secara aneh. Seperti bentuk seseorang, tapi terlalu tinggi, terlalu kurus, dengan proporsi yang salah. Kepalanya miring, seolah sedang mengamati. Aku tidak menunggu lagi. Aku bergegas naik ke kabin, menarik pintu dengan kasar, dan menguncinya. Nafasku tersengal-sengal. Di dalam kabin rasa aman itu palsu. Aku merasa seperti tikus yang terperangkap dalam kotak kaca. Aku mematikan senter, berusaha beradaptasi dengan gelap. Hanya lampu dashboard redup yang menyala. Lalu AC mati total. Kabin menjadi semakin dingin, napasku mengembun menjadi kabut putih. Bau busuk itu tetap ada. Lebih kuat. Seolah-olah sumbernya sekarang ada di dalam kabin bersamaku. Aku mencoba menyalakan radio untuk sekadar mendapat suara manusia. Hanya statis. Di antara desis putih itu, sesekali terdengar seperti bisikan, tetapi terlalu jauh dan terdistorsi untuk bisa dipahami. Aku memandang ke kaca spion luar. Hanya kegelapan. Tiba-tiba, di kaca spion tengah yang menghadap ke belakang bak truk, ada bayangan. Sebuah bentuk gelap berdiri di ujung bak menghadap ke arahku. Aku berbalik cepat, menatap langsung ke jendela belakang kabin. Tidak ada apa-apa. Hatiku berdegup kencang. Saat aku kembali melihat spion, bayangan itu masih ada. Bahkan sekarang, lebih dekat. Seolah-olah bergerak mendekati kabin di atas tumpukan kardus di bak. Ini tidak mungkin. Aku memejamkan mata, menggosoknya. Saat kubuka, bayangan di spion sudah menghilang. Tapi ada sesuatu di jendela samping kiriku. Sehelai tangan, atau sesuatu yang mirip tangan, berwarna pucat kotor, dengan jari-jari yang terlalu panjang dan ruas-ruasnya terlihat tidak wajar. Telapaknya menempel di kaca. Dari telapak itu, sesuatu yang berlendir dan hitam merembes, meninggalkan jejak. Aku menjerit tercekik, mundur sampai membentur pintu kanan. Aku menarik palang pengaman pintu, memastikan terkunci. Tangan itu menghilang, namun sudah di atas kaca depan, tepat di depan kemudiku. Sebuah jejak tangan yang sama perlahan-lahan muncul. Seolah-olah ada yang merayap di atas kap mesin dari arah luar, dan sekarang sedang melihatku dari balik kaca. Tapi aku tidak melihat wajah, hanya kegelapan, dan bau busuk yang memenuhi setiap partikel udara. Lalu, suara dimulai dari atap kabin. Keret! Geser! Keret! Seperti kuku panjang diseret di atas seng. Dari satu ujung ke ujung lainnya, perlahan, sengaja. Aku mendongak, mata terbelalak menatap langit-langit kabin. Suara itu berhenti tepat di atas kepalaku. Nal? Tok, tok, tok. Ketukan 3 kali. Persis di atas kepalaku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Rasa dingin bukan lagi dari udara, tapi dari dalam tulangku sendiri. Aku merasakan sebuah kehadiran. Bukan manusia. Sesuatu yang tua, lapar, dan sangat-sangat marah karena diganggu di wilayahnya. Kabin mulai bergetar. Bukan getaran mesin. Getaran halus, seperti ada sesuatu yang besar dan berat sedang menggoyang-goyangkan truk ini. Kardus di bak truk berderak. Rantai pengikat berdentang. Aku memejamkan mata rapat-rapat, berusaha mengingat doa-doa yang sudah lama terlupakan. Kebabe sih, Tolong pergi. Tidak tahu berapa lama aku terdiam, membatu. Saat aku berani membuka mata, getaran telah berhenti. Kabin masih gelap. Bau busuk itu perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh bau ketakutan keringatku sendiri. Jarum jam di dashboard bergerak. Pukul 3:33. Dengan gemetar yang tak terkendali, aku mencoba menyalakan mesin sekali lagi. Aku memutar kunci. Mesin hidup. Suaranya normal, sehat, seperti tidak pernah mogok sama sekali. Lampu dashboard menyala terang. AC kembali berhembus, mengeluarkan udara dingin yang bersih. Aku tidak berpikir 2 kali. Aku memasukkan gigi, memastikan rem tangan sudah turun, dan melajukan truk itu. Perlahan pada awalnya, lalu semakin cepat. Aku tidak berani melihat ke spion, tidak berani melihat ke samping. Mataku tertancap di jalan di depan, di terowongan gelap yang dibelah oleh sinar lampu depanku. Aku melaju seperti orang gila, menuruni turunan curam, menikung tajam, jantung berdebar-debar di tenggorokan. Baru setelah aku melihat cahaya lampu warung pertama,
Sekitar 20 kilometer kemudian, napasku keluar dalam sebuah isakan. Aku selamat, tapi sesuatu telah berubah. Kini, setiap aku melalui hutan, meskipun di siang bolong dadaku terasa sesak. Aku tidak lagi mengambil jalur terpencil, berapapun kerugiannya. Aku menggantungkan jimat dan doa di kabin, tapi itu tidak menghilangkan rasa. Karena terkadang di malam-malam yang sangat sunyi, saat aku sedang sendirian di tol sepi, aku akan mengecek spion belakang. Dan sesekali, hanya sesekali, dari sudut mataku, aku akan melihat sebuah bentuk pucat dan terlalu tinggi. Duduk di atas tumpukan barang di bak truk, sebuah bayangan yang hanya terlihat saat aku tidak menatapnya langsung, menghilang begitu aku berani menoleh. Mogoknya mesin waktu itu mungkin bisa dijelaskan. Overheat, sensor yang error, atau kerusakan kecil. Tapi yang tidak bisa kujelaskan adalah siapa atau apa yang mengetuk-ketuk badan trukku di tengah hutan sunyi itu. Dan yang lebih tidak bisa kujelaskan lagi adalah perasaan, keyakinan yang menggerogoti bahwa apapun itu, asana kini ikut terbawa hingga ke rumah. Hari-hari berikutnya bukanlah pemulihan, melainkan penjara yang baru. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu semua adalah halusinasi akibat kelelahan ekstrim, hipoglikemia, atau bahkan keracunan karbon monoksida dari kebocoran kecil di kabin. Logika adalah tameng yang rapuh. Setiap kali aku menutup mata, aku mendengar suara geret geser di atas kepalaku. Setiap kali mencium aroma apapun yang sedikit asam atau busuk, jantungku langsung berdebar kencang. Aku membawa si Kijang ke bengkel langganan. Beberapa mekanik memeriksa mesinnya, menggaruk-garuk kepala. Misterius banget nih. Bang, kata Johnny, si kepala bengkel, sambil menyeka tangannya yang penuh oli. Komputer onboard nggak nunjukin error apa-apa. Semua sistem normal. Radiator bersih, pompa air jalan, aki kuat. Tapi dia mati total waktu itu, desaku. Suaraku terdengar panik di telingaku sendiri. Johnny mengangkat bahu. Mungkin sekring kontak longgar, atau coba cek kabel groundnya ke bodi. Dia berjalan ke sisi truk, lalu terdiam. Bang, ini ada bekas apa di sini? Aku menghampirinya. Di sisi kiri kabin, tepat di bawah jendela tempat jejak tangan itu muncul, ada goresan. Bukan goresan akibat ranting atau kecelakaan. Itu adalah serangkaian cakar panjang, tipis, dan sangat dalam, menggores cat metalik sampai ke lapisan dasarnya. Goresannya membentuk pola acak, tetapi salah satunya melengkung. Persis seperti jejak jari yang terlalu panjang yang pernah kutemui. Kucing hutan kali bang, gede banget ya. Johnny mencoba tertawa, tapi matanya tak lepas dari goresan itu. Aku tahu dia juga merasakan sesuatu yang tak beres. Goresan itu tidak masuk akal. Tingginya dari tanah mustahil dicapai binatang biasa, dan tekanannya menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Karena tak tahan, beberapa hari kemudian, di sebuah warung kopi pinggir jalan tempat para supir tua nongkrong, aku menceritakan kejadian itu dengan menyamarkan detail lokasi. Aku hanya bilang, di jalur hutan dekat Bukit Terjal itu, wajah seorang supir berusia 50-an yang biasa dipanggil Pak Kuncung langsung berubah pucat. Dia menarik bangkunya mendekat, suaranya berbisik serak. Kamu lewat celah kematian ya? Aku terdiam. Itu nama yang tak pernah kudengar tapi langsung terasa benar. Banyak yang nggak selamat dari situ. Bukan karena kecelakaan. Lanjutnya, matanya kosong menatap kopinya. Zaman dulu, itu jalur buat ngangkut kayu gelondongan. Banyak kecelakaan kerja, banyak yang terpental ke jurang, tubuhnya nggak pernah ketemu. Konon, ada penunggu di hutan sana. Bukan hantu biasa, sesuatu yang lebih tua dari hutan itu sendiri. Dia benci suara mesin, terutama di malam hari. Dia suka memainkan mesin sampai mogok, lalu menjerat orang yang turun. Mereka yang selamat, Pak Kuncung menatapku langsung, bilang dia muncul sebagai bayangan kurus tinggi dengan kepala miring, dan baunya seperti bunga kubur dicampur bangkai. Deskripsinya membuat bulu kuduku berdiri, persis. Terus, ada yang pernah lihat wujud aslinya? Tanyaku, hampir tak bersuara. Pak Kuncung menggeleng pelan. Yang lihat jelas. Nggak pernah kembali untuk cerita. Tapi semua yang ngalamin, seperti kamu, bilang satu hal, bahwa dia nempel. Ikutan pulang. Dia cuma pergi kalau dia mau. Bukan karena kita kabur. Sejak percakapan itu, paranoia bukan lagi perasaan, tapi sebuah realitas konkret. Aku mulai melihatnya, atau lebih tepatnya hampir melihatnya, di mana-mana. Di rumah. Suara langkah berat di loteng saat aku sendirian. Padahal kucing pun tidak ada di atas. Di depan kaca rias kamar mandi, sebuah bayangan pucat lewat di belakangku, tetapi saat aku berbalik, hanya ada dinding kosong. Pantulannya di kaca, selama sepersekian detik, menunjukkan sesuatu yang tinggi dan miring berdiri di belakang bahuku. Di parkiran depot, saat aku memeriksa muatan di bawah siang hari yang terik, dari kolong truk yang gelap, sebuah tangan pucat dengan jari-jari panjang merayap keluar, lalu menghilang begitu aku menyipitkan mata. Aku mendekat. Hanya menemukan genangan air kotor. Ia bermain dengan persepsi. Selalu di batas penglihatan, peripheral vision, selalu hilang saat ditatap langsung.
Tapi kehadirannya terasa seperti tekanan di udara, seperti statis sebelum petir. Bau manis busuk itu mulai muncul di tempat-tempat aneh, tiba-tiba di dalam mobil pribadiku, di sudut kamar tidur, bahkan menempel di baju yang baru saja kukeringkan. Aku mulai kehilangan tidur. Setiap bayangan berpotensi menjadi gerak. Setiap suara ketukan, pipa yang memuai angin adalah komunikasi darinya. Aku menjadi telinga yang selalu waspada, mata yang selalu menyisir kegelapan. Aku memasang lampu terang di seluruh rumah, tidur dengan lampu menyala, tapi itu justru membuat bayangan menjadi lebih tajam, lebih dalam. Cobaan terberat datang seminggu kemudian. Perusahaan memaksaku mengangkut barang penting melalui jalur yang sama, karena jalur utama longsor. Aku menolak, tetapi ancaman pemutusan kontrak dan desakan ekonomi terlalu kuat. Kali Baines aku tidak sendirian. Seorang kenet muda Rudy ikut bersamaku. Santai aja bang, kita temenin. Pagian berangkat, kata Rudy riang. Tak tahu apa yang kualami. Hujan deras membasahi jalan berkelok itu, siang hari. Tapi gelap seperti senja karena awan tebal dan hutan lebat. Wiper nyaris tak mampu mengusir air. Suara hujan di atap kabin menciptakan white noise yang memekakkan telinga. Dan itu dimulai lagi. Pertama radio, statis, lalu suara bisikan terdistorsi yang terdengar seperti turun dalam bahasa yang tak bisa kupahami, tapi maknanya langsung menusuk naluri. Aku mematikan radio. Rudy melihatku aneh. Kenapa bang? Gangguan, jawabku singkat. Kemudian mesin si kijang mulai tersendat-sendat. Bukan mogok, tetapi seperti ada yang menahan tenaganya. RPM turun naik tak wajar, padahal aku tidak menginjak pedal gas. Mesinnya kedinginan kali bang? Tanya Rudy mulai cemas. Aku tidak menjawab. Aku melihat ke spion kanan. Di tengah hujan lebat, di bahu jalan, sebuah sosok tinggi dan pucat berdiri tegak. Hujan seolah-olah tidak menyentuhnya. Kepalanya miring menatap langsung ke arah truk yang melaju. Lihat itu, teriakku pada Rudy menunjuk ke spion. Rudy melihat, wajahnya langsung pucat. Apa itu bang? Saat kami berdua menatap, sosok itu menghilang. Tapi sekarang di kaca depan, tepat di depan Rudy, sebuah telapak, tangan berlendir perlahan-lahan, menepuk kaca dari luar. Plak, lalu menyeret ke bawah, meninggalkan jejak cairan kental keruh. Rudy menjerit. Aku mengepel gas, menerobos hujan. Truk oleng di tikungan, nyaris tergelincir ke jurang. Rudy terus berdoa keras-keras, tangannya gemetar memegang rosario. Keberadaan Rudy sepertinya mengubah sesuatu, gangguan fisik lebih agresif. Tapi teror psikologisnya terbagi. Tak lagi merasa sendirian dalam kegilaan ini. Meski Rudy kini ikut terjebak. Kami selamat sampai tujuan. Rudy, yang sebelumnya periang, menjadi pendiam dan sering terlihat melamun. Dia mengundurkan diri dari pekerjaan itu seminggu kemudian, tanpa penjelasan. Aku terus bekerja, tapi aku telah berubah. Aku belajar aturan-aturan tidak tertulis. Tidak boleh lewat jalur itu setelah maghrib. Harus membunyikan klakson 3 kali sebelum memasuki bagian hutan paling rapat. Harus ada persembahan, rokok yang dinyalakan dan diletakkan di bibir jurang, atau sedikit nasi yang dilempar ke semak. Dan aku selalu membawa seorang penumpang, siapapun. Kenet, teman seperjalanan, siapapun. Aku tak pernah lagi sendirian di kabin saat malam hari. Namun, kehadiran dia tidak pernah benar-benar pergi. Ia adalah tamu tak diundang yang menetap di pinggiran hidupku, dalam bayangan yang bergerak terlalu cepat, dalam mimpi buruk berulang di mana aku terjebak di kabin yang bergetar, diseret-seret oleh tangan-tangan pucat dari kolong gelap, sementara bau busuk memenuhi paru-paruku. Terkadang saat aku bercermin di pagi hari setelah begadang, di balik pantulan mata merah dan wajah lesuku, aku melihat sebuah siluet samar berdiri di belakangku di lorong kamar yang gelap. Kepalanya miring. Aku sudah berhenti berbalik. Aku hanya mengangguk pelan, lalu pergi bekerja. Kami telah mencapai sebuah kesepakatan yang mengerikan. Aku mengakui keberadaannya, dan ia membiarkanku hidup dengan catatan. Hidupku sekarang dibagi menjadi 2. Dunia siang yang tampak normal, dan dunia malam yang penuh dengan pengawasan dan bisikan halus dari sesuatu yang bersembunyi di balik tirai realitas. Mogok mesin di hutan itu bukan akhir teror. Itu hanya pintu masuknya. Dan pintu itu, sekali terbuka, tak pernah bisa ditutup rapat-rapat lagi. Hanya bisa dijaga dengan ketakutan yang selalu terjaga dan dengan penerangan yang tak pernah benar-benar mengusir semua bayangan. Mungkin cerita ini hanyalah sekumpulan kata-kata. Mungkin semua itu hanya halusinasi seorang sopir yang kelelahan. Tapi lain kali, ketika kalian melintasi jalan sepi di tengah hutan, saat kabut mulai turun dan mesin mobil tiba-tiba tersendat, dengarkan baik-baik. Suara ketukan di atap itu mungkin hanya ranting. Jejak tangan di kaca mungkin hanya embun. Atau mungkin bukan. Jika kalian menikmati perjalanan menegangkan ini dan ingin menjelajahi lebih banyak cerita dari sudut-sudut gelap yang tak terkatakan, klik subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Ada banyak legenda urban, kisah nyata yang terpendam, dan teror yang menunggu untuk diceritakan di channel ini.
Ingat, kalian tidak pernah benar-benar sendirian di jalan. Ada yang selalu memperhatikan dari balik pepohonan atau dari kolong tempat dudukmu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Hati-hati di jalan. Dan jaga penerangan kalian tetap menyala.